Halo Sobat Abaka, selamat datang di Mikroba, Mikrofon Abaka. Nah, kali ini Mikroba kembali hadir nih untuk menemani sobat-sobat semuanya. Yang pastinya dengan narasumber berbeda dari episode-episode sebelumnya. Nah, pada episode kali ini narasumber kita itu dari Biologi Angkatan 2021 yang sebentar lagi udah jadi official alumni nih guys. Nah, yaitu narasumber kita Mbak Maria. Halo Mbak Maria, apa kabar? Halo Sobat Abaka, selamat malam. Kabar baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya Mbak, baik. Nah, Mbak, tadi kan aku sudah sedikit nih menyinggung perihal sebentar lagi bakal jadi alumni. Nah, yang menghitung hari lagi nih bakal wisuda dan menyandang status alumni biologi. Nah, gimana nih Mbak, perasaan Mbak udah ada di fase wisuda ini yang dinanti-nantikan oleh mahasiswa-mahasiswa kan fase wisuda ini kayak akhirnya menyelesaikan studi gitu. Yang pastinya ya fase sekarang ini ya Mbak juga mengalami dua fase ya. Yang pertama itu Mbak ya senang karena Mbak sudah menyelesaikan studi Mbak dengan baik di biologi UNIP, dan juga Mbak juga sedih juga karena akan meninggalkan UNIP. Karena apa ya? Karena UNIP ini adalah tempat pertama Mbak di perantauan begitu. Soalnya Berarti kan Mbak katanya Mbak, baru Mbak itu ini merantau, baru. ya baru ini Mbak merantau langsung ke Bengkulu. Iya pastinya itulah yang dialami after wisuda itu kan Mbak. Senang karena akhirnya menyelesaikan, apalagi di biologi ini kan Mbak, kita tahu lah ya gimana nggak mudah di biologi itu kan Mbak. Gitu. Tuh, Sedih juga karena bakal ninggalin teman-teman, bakal ninggalin Bengkulu ini yang berapa tahun udah ini kan menemani studi gitu. Pasti banyak kenangan lah Mbak di biologi. Banyak nggak Mbak kenangan di biologi dan di Bengkulu ini? banyak dong pastinya. 4 tahun itu bukan adalah waktu yang singkat, bukan. Karena ya di mana juga di situ Mbak ngekos, Iya. Mbak pertama kali di first Mbak ngekos, pertama kali juga Mbak mengenal teman-teman juga dari banyak suku yang biasanya Mbak kan cuma kayak ya suku Batak, ya suku Jawa, tapi kan semenjak Mbak di Bengkulu kan Mbak juga mengenal teman-teman yang berbagai suku lain, terutama suku yang ada di Bengkulu gitu. Juga Mbak kan mengenal banyak sifat-sifat manusia di Ya, apa betul. di perkuliahan ini. Mbak belajar dari situ, belajar untuk menjadi dewasa lah di kuliah ini. Gitu sih. Mbak sering pulang kampung atau tipe yang enggak pulang kampung? Tapi kan eh, kayaknya tiap tahun ada deh pulang kampung karena kan Natalan nggak sih Mbak di Medan kayak gitu. Ada nggak yang Mbak Natalannya tuh nggak pulang kampung, maksudnya tuh di sini gitu? Ada sih tahun tahun 2024 Mbak itu nggak pulang kampung Natalan karena Mbak udah pulang kampung kiannya. Oh, Gitu, nggak pulang kampung. Ya memang sedih kalau nggak Natal bersama keluarga, tapi mau bagaimana ya, soalnya kan kita anak rantau kan, ya. Mm. gitu. Kan kita di sini bakalan membahas terkait penelitian atau peminatan nih di bidang biologi di berbagai bidang. Nah, Mbak ini kebetulan dapat di peminatannya itu botani kan, Mbak, atau tumbuhan ya kan, Mbak. Nah, Ya betul sekali. sebelum kita membahas mengenai botani atau tumbuhan, kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari sobat-sobat Abaka ini ada yang belum tahu nama Mbak atau udah ada yang pernah lihat, walaupun mungkin sobat-sobat Abaka tuh udah tahu nih muka Mbak, tapi kan ada yang kayak Mbak itu siapa ya namanya? Nah, itu boleh Mbak perkenalan terlebih dahulu biar sobat-sobat Abaka itu tahu. Oke, baiklah.
Halo Sobat Tabaka semuanya, perkenalkan nama saya Maria Anadriana Situmorang. Saya berasal dari Medan. Di biologi saya itu penelitiannya lebih ke arah tumbuhan atau kita dengar dengan arah botani. Karena kan di biologi itu kan ada 3 peminatan tuh. Nah, Mbak ngambil di bidang tumbuhan atau botani. Nah, kenapa Mbak akhirnya ini kan tadi Mbak bilang kalau di biologi itu ada tiga, botani, Hmm, hewan, mikrob, sama sama mikro. mikrob. Nah, apa sih alasan Mbak memilih botani dan akhirnya itu memutuskan kayak, oh, sepertinya aku di botani nih kayak gitu. Nah, karena kan pasti di fase-fase pemilihan peminatan itu kan Mbak bingung ya, bingung, Ya, bingung pusing, banget. sangat bingung seperti Monas sih. Karena di fase-fase bingung mau peminatan apa, karena semester 6 itu kan udah peminatan gitu, Mbak. Nah, boleh tuh Mbak, gimana sih caranya Mbak bisa menentukan bahwa aku itu botani gitu. Kayaknya lebih cenderung ke botani. Dulu waktu Mbak menentukan Mbak itu mau ke peminatan biologi itu karena apa ya, waktu semester 5 itu. Nah, semester 5 kan Mbak itu kan SKS-nya sudah sedikit karena sering ngambil semester atas. Jadi PA Mbak itu menyarankan Mbak agar mengambil SKS tambahan karena kayak sayang gitu nah kan udah bayar tapi kayak SKS-nya sedikit yang diambil gitu, ambillah mata kuliah peminatan kata PA Mbak. Nah situ juga Mbak sempat bingung kok, ih ini apa gitu kan, soalnya kan Siapa Mbak juga PA Mbak semester kemarin, 5. Mbak? Ibu Helmi. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Mbak juga bingung kan, ini kayak mana ngambil peminatannya, soalnya kan Belum di tahu. situ belum tahu kayaknya. Mbak itu kayak baru pertama kali yang ngambil peminatan di semester 5 itu kan. Kawan-kawan yang lainnya Mbak nggak tahu Belum mereka ada. udah ngambil peminatan ada belum gitu kan. Karena kan yang disuruh cuma Mbak sama PA Mbak. Yang lain kawan-kawan yang lain Mbak nggak tahu. Nah, Mbak itu cross check lagi kan nilai-nilai Mbak selama semester 1 sama semester 5. Mbak lihat apa sih mata kuliah yang memang yang mumpuni untuk ku apa yang ku pegang gitu kan, yang nggak jelek gitu kan. Soalnya kan takutnya kan Mbak minat ke sini ke si A, Mbak minat ke si A, tapi nggak apa nilai Mbak itu nggak bagus gitu Ya, kan, kan jadi jelek pandangannya gitu kan. Mbak ya. kerja lagi, oh rupanya nilai botaniku tuh lumayan gitu kan. Tapi Mbak konsultasi lagi sama PA Mbak, Ibu sepertinya saya minatnya ke bagian tumbuhan, nah gitu. Karena apa ya? Karena kalau kita bingung itu, ini untuk teman-teman semuanya ya, kalau kita bingung itu untuk mencari peminatan itu, bisa kita konsultasi sama PA. Karena apa? PA itu bukan cuma sekedar dosen pengampu akademik, tapi juga ibu selama kita kuliah. Kalau kita Ya, bingung, tanya betul. aja PA. Mm-mm. Gitu kan. Nah, PA juga mengarahkan Mbak, tunggu ya, kita lihat dulu nilai kamu bagus atau enggak di tumbuhan. Takutnya kamu ambil tumbuhan tapi nilai kamu itu semuanya jelek gitu kan. Tapi Ya Mbak, udah. Mbak, maaf motong. Hmm. eh Apa sih namanya? Tapi misal nih kita minat tuh kan Mbak tumbuhan. Kalau Mbak kan dari sisi lihat nilai. Ada yang lihat kayak suka, oh aku suka nih tumbuhan, belajarnya enak, atau oh aku suka nih hewan, belajarnya enak, tapi dia nggak lihat dulu nih nilai dia, gitu kan Mbak. Nah ternyata nilai dia tuh ada yang misal D, amit-amit gitu kan Mbak. Berarti itu harus diulang kan Mbak, atau gimana? Iya, kalau nilai dia itu sebenarnya tergantung orangnya sih ya, bukan Mbak nggak nyuruh ngulang, tapi memang lebih baik ngulang. Karena kalau mau diambil oke, karena kan di buku biru itu untuk Ya. nilai D itu yang bisa dibawa 2 kalau nggak salah. Hmm, Bilang oke, kalau nggak diulang ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi tengok berarti lagi. berarti Si orang bilang kayak boleh gini Mbak. kan, aku minatnya di peminatan ini. Berarti boleh Mbak. Boleh, iya boleh kan, karena kan memang syaratnya harus 2D
kalau nggak salah itu. Kalau udah 3 ya jangan lah kan, Iya, pulang lah. Tapi kalau bisa, misalnya Mona itu minat ke hewan, tapi nilai hewan Mona itu jelek-jelek gitu kan, ada D apa segala macam. Ya udah, daripada Mona lihatnya sakit mata di apa transkrip nanti nggak apa-apa Mona ngulang, tapi ngulangnya jangan di semester 3, jangan di semester 5, di semester atas saja gitu. Nah, karena semester atas nanti kita sudah kosong karena mata kuliah peminatan yang diambil, bukan wajib lagi gitu loh. Mbak. Mona mau tanya, Mbak, nilai tumbuhan Mbak ada yang C nggak? Bisa, soalnya Mona tuh ada Mona nih ada minat ke ini kan Mbak. Nah, tapi ada yang C. Nah, Mona tuh bingung kayak di peminatan boleh nggak sih C itu dibawa kayak gitu nah Mbak. Nilai yang mata Oh, kuliah wajib oke. gitu. Kalau Mbak sih kalau di tumbuhan nggak C deh, tapi B min nggak apa-apa, is okay. Hmm, Karena kan ya mata kuliah kita kan besar-besar kan, ya kayak betul. semester 3 itu kan semester-semester sakit kepala kalau Mbak bilang ya, karena semuanya 4 SKS itu full Ya semua, betul. satu hari itu full kita belajar 4 Setiap SKS. hari. Nah, karena kan nggak bisa kita kita targetkan nilainya ini harus A gitu kan. Nggak bisa juga kita paksa diri kita. Ya nggak apa-apa C. Tapi kalau mau minat ketumbuhan dengan bawa nilai C itu ya nggak apa-apa, it's okay. Nggak harus A kok, nggak harus A. Ya. Tapi ya lihat dulu nilai yang lainnya. Oke deh Mbak. Mona penelitiannya kemana? Nah Kalau itu. minatnya. Makanya Mbak Mona sebenarnya di sini itu wawancarain Mbak Mona tuh bawa diri Mona sebagai maksudnya sharing juga gitu. Nah, Mona tuh udah banyak Mbak sharing sama kakak tingkat, tapi kebanyakan tuh kakak tingkat tumbuhan. Mona kan kemarin sempat cuti kan Mbak. Maaf sedikit cerita, sempat cuti semester Iya. 2. Jadi semester 2 tuh belum semua dan dari semester 2 tumbuhan hewan itu kan kalau di biologi berkaitan kan Mbak, nggak bisa loncat kan Mbak. Jadi Iya betul. nah, di semester Mona pas masuk semester 3 Mona tinggal tuh tumbuhan sama hewannya karena Mona di semester 2 belum tumbuhan sama hewan gitu kan, Mbak. Jadi Mona ketinggalan terus nih tumbuhan sama hewannya. Jadi Mona bareng anak 24 terus kakak kakak asisten dosennya tuh ya angkatan 22 gitu nah kan, Mbak. Jadi Mona tuh sharing, kebanyakan tuh Mona ketemu sama yang tumbuhan. Nah, kalau yang hewan tuh kan kakak asisten dosennya itu angkatan 20. Nah, Mona tuh masih kayak segan gitu nambah. Jadi Mona belum banyak sharing terkait hewan dengan kakak-kakak itu peminatan hewan. Kalau di mikrob juga belum. Jadi tuh Mona masih ingin mencari tahu kayak gitu nambah di bidang ini tuh gimana sih, di bidang ini tuh dari sisi yang udah ngambil tuh gimana sih kayak gitu nambah. Sebenarnya bukan sisi yang mudah ngambil ya, Dek. Kayak mana ya Mbak bilangnya? Yang memang betul Mona suka gitu sih. Iya, Jangan FOMO. Jangan FOMO. Kuncinya itu kita jangan FOMO dengan iya betul. teman-teman lain. Teman-teman lain kan aku ya udah kamu ke A, aku ke Allah. Nanti aku nggak ada kawan pula aku di apa ini di peminatan ini gitu kan. Jangan yang menurut Mona ya suka dan juga jangan membebani Mona waktu penelitian. Nah itu nah satu Mbak kenapa ngambil peminatan tumbuhan apa itu yang kayak mana ya Mbak itu kayak janganlah memberatkan Mbak di penelitian apa nanti gitu kan. Karena yang lainnya kan takutnya Mbak ngerti badan Mbak gimana, takutnya nanti sakit-sakit kan selama penelitian kan nggak enak kan. Ya Jadi Mbak betul. ngambil tumbuhan gitu. Mbak ngambil lebih spesifik ke etnobotani. Kalau teman-teman tahu etnobotani. Etno tuh kayak buat ini enggak sih Mbak? Herbal tuh kayak obat-obat tuh bukan? Iya, tapi waktu semester 5 itu kan Mbak ada ngambil mata kuliah peminatan nih. Nah, Iya. paslah itu Mbak ngambil etnobotani, satu mata kuliahnya. Di situ Mbak belajar etnobotani sama teman Mbak namanya Winnie. Nah, Mbak Winnie ini adalah mahasiswa PMM yang berasal dari UHO, Halu Oleo. Nah, semua Iya. itulah teman Mbak yang selama belajar di etnobotani. Nah, di situ terbukalah wawasan Mbak bahwa etnobotani itu bukan hanya sekedar mempelajari tentang tumbuhan, obat. Kan banyak orang bilang kan etnobotani cuma belajar tentang tumbuhan obat. Enggak Iya. loh, tapi tentang
interaksi antara tumbuhan dengan manusia. Karena apa? Karena manusia itu nggak terlepas kehidupannya dengan tumbuhan. Contoh, Betul. untuk waktu kita sakit, kita perlu obat. Obat kan berasal dari tumbuhan kan? Ya, heeh. Nah, itu satu. Dua, waktu kita buat adat, kan kita kan punya suku masing-masing di Indonesia ini kan. Ya, Nah, betul. kita juga kan ada beberapa adat itu, bukan beberapa sih, kayaknya kebanyakan adat itu Tradisi. menggunakan, tradisi adat itu menggunakan tumbuh-tumbuhan Ya, sebagai tradisional. sarangannya. Nah, tumbuh-tumbuhan tradisional gitu. Mm-mm. Nah, ketiga, rupanya si tumbuhan ini waktu Mbak penelitian bukan hanya sekedar untuk adat, untuk obat bukan, tapi juga bisa menambahkan nilai ekonomi. Misalnya kan kayak batok-batok kelapa itu kan Ya, bisa biasanya dibuat-buat kayak untuk jalan-jalan main-mainan anak-anak tradisional kan kalau dijual dapat duit, iya ya kan? betul. Harga jual Nah, ya, Mbak. harga jual kalau kita buat ganji ya? Heeh. Gantungan-gantungan gitu kan dari bunga-bunga itu kita Ya, buat resinnya. Kan cantik itu kita jual kan bisa jadi nilai plus gitu nah. ya. Nah, yang ketiga bagi juga suku-suku pedalaman. Tumbuhan itu kan juga sering digunakan bagi mereka untuk berburu. Misalnya kalau mereka untuk berburu ikan, kan ada itu biasanya apa sih namanya itu kayak Bambu. jaring itu Ya, kan terbuat dari bambu-bambu atau ya. rotan kalau nggak salah Mbak. Heeh. Nah, Iya, kan heeh. itu digunakan mereka untuk ngambil ikan. Hmm. Ada juga digunakan mereka untuk ngambil buah-buahan. Nah, gitu. Jadi selama Mbak di etnobotani ini Mbak belajar, oh rupanya tumbuhan itu bukan sekedar untuk obat, banyak juga manfaat yang lainnya seperti itu. Nah, kan Mbak, Mbak kan udah milih botani dari segi Mbak melihat dari segi Mbak bertanya dengan PA dan melihat cross check nilai-nilai Mbak. Makanya Mbak akhirnya memutuskan untuk mencoba ke botani ya Mbak. Iya, betul sekali. Nah, kan setiap orang tadi kan Mbak juga ada kasih tips kalau misalnya bisa juga dilihat dari kayak oh kayaknya aku suka di sini deh, aku enakan belajar ini deh kayak gitu nah kan Mbak. Nah, tapi kalau Mbak kan tipe yang lihat nilai. Nah, Mbak selama belajar botani atau belajar tumbuhan dari semester 1 sampai semester 5 itu Mbak suka nggak di botani atau kayak karena Mbak melihat nilai Mbak di botani atau di tumbuhan itu bagus, makanya kayak awalnya Mbak tuh ada rasa nggak suka atau nggak suka sama maaf atau nggak suka sama dosennya kan kayak ih dosen gimana kayak gitu kan Mbak atau aku nggak suka lah belajar botani botani itu banyak banget akar ini itu sebagainya nggak bisa masuk ke otak aku kayak gitu kan Mbak terus tapi karena Mbak disuruh PA untuk memilih peminatan. Terus Mbak akhirnya melihat di buku biru atau melihat di portal Mbak, nilai Mbak ternyata yang bagus itu botani, makanya Mbak ngambil botani. Itu Mbak mencoba menyukai atau memang Mbak udah suka atau Mbak pernah ada kesulitan di botani kayak gitu, Mbak? Selama Mbak belajar di semester 1 sampai 5 itu sih menurut Mbak suka dengan botani. Tapi kalau dibilang ini salahnya tadi kita. Memang pertama itu Mbak memang pertama melihat dari nilai, tapi kedua itu Mbak mencoba, Karena kan itu masih semester 5 kan jatuhnya kan. Ya, Masih semester yang ya udahlah, aku ngambil aja lah dulu kalau nggak minat ya masih ada semester lain, masih ada semester 6 sama 7 yang ya, bisa aku ambil mata kuliah peminatannya gitu kan. ya betul. Jadi Mbak jalani aja dulu etnobotani sama dosen etnobotaninya kan. Ya Mbak kemarin enjoy Mbak dengan etnobotani ya. gitu. Kemarin ngambil peminatan etno sama apa? Itu Mbak lebih SKS berapa? Mbak full 24 SKS, Mbak ngambil etno sama AMDAL, Amdal analisis itu dampak apa? lingkungan. Analisis dampak lingkungan. Lebih ke lingkungan ya Mbak? Atau ke botani? Iya, lingkungan ya lebih ke lingkungan, Iya. tapi Mbak pengen aja sih belajar AMDAL gitu nah, kayak
semua kan yang kita lakukan Kak, kayak pembangunan di pembangunan proyek, hotel itu kan memerlukan Iya. AMDAL, Mbak. Kayak penasaran aja gitu sih. Tapi waktu kenapa Mbak suka dengan etno? Karena waktu Mbak belajar etno itu, Mbak itu terjun langsung deh ke lapangan. Terjun langsung. Mbak suka nian kalau terjun langsung lapangan tuh kan. Hari itu teman Mbak itu ada Mbak Winnie, Mbak Tika sama Bang Rangga. Empat kami terjun lapangan kan. Nah, kayak gimana ya? Itu kan Mbak terjun lapangannya di desa Padang Ulak Tanjung, Bengkulu Tengah kalau nggak salah. Baik, baik warga di situ. Jadi Mbak kayak merasa kayak di apa di kayak mana ya dibilang Diterima, kan diterima bantu. gitu kan dibantu sama mereka, oh sini 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 datang datang aku mau ditanya gitu kan, jadi kan kalau kita berinteraksi dengan orang lain jadi lebih mudah gitu nah Iya, betul. penelitiannya gitu, apalagi orang-orangnya orang-orang baik semua di situ, Iya. Mbak diterima, Mbak ditanya-tanya itu. Jadi hari itu juga Mbak ada pesan dari ada nenek-nenek di situ kalau nggak salah. Mbak lupa namanya itu. Dia Iya. pesan kalau ngambil penelitian-penelitian seperti ini, Dok, sebenarnya agak susah. Soalnya gimana ya? Kalau di etnobotani itu kan kita itu memerlukan informan kunci. Nah, misalnya kalau tumbuhan obat itu kita memerlukan informannya itu kayak dukun gitu nah. Iya. Ngeri kan? Iya, paham. Ngeri kan? Itu kan Iya, Pak. informan kunci. Karena apa? Karena orang-orang dukun itu kan biasanya kan pakai obat-obatan ini untuk Iya. obat-obatan dari tumbuhan untuk menyembuhkan kan. Nah, Iya, itu sebenarnya kunci dari etnobotani. Tapi kan Mbak kan jarang yang kayak gitu-gitu kan. Kayak takut gitu. Mereka bilang nggak usah takut. Nggak selamanya dukun itu kayak jahat gitu loh. iya. Enggak. Ada juga memang kayak untuk mengobat-ngobati gitu. Nah, baru kemudian juga waktu itu pas apa untuk tradisi adat, Mm. informasi kunci itu harus dari ketua adatnya. Karena kan nggak mungkin kan yang muda-muda Mbak Iya. wawancarai kan sekarang Iya. zaman udah modern. Orang kan Iya. udah ya kalau berobat ya ke apa? Ke Ke dokter. puskes gitu, ke dokter. Nah, jarang orang guna-gunakan tumbuhan. Iya. Biasanya Mbak ke apa? Ketua adatnya juga, baru ke dukun-dukun gitu. Kalau untuk tradisi ke ketua adat, kalau untuk obat-obatan biasanya ke dukun-dukun gitu. Nah, yang udah tua umurnya. Karena kalau Iya. muda-muda itu udah ya udah, kalau aku sakit ya udah ke dokter, suntik. Berarti Mbak kemarin penelitiannya eh ini juga Mbak dari maksudnya dari harus riset dari ini juga dukun-dukun seperti itu. Kalau Mbak, penelitian Mbak itu spesifik ke Hindu Bali. Oh, jadi Mbak mendatangkan orang Hindu Bali atau apa? Enggak dong. Mbak itu judulnya kalau mau baca Apa itu nanti judulnya? ada di perpus fakultas kita ada studi etnobotani tumbuhan yang dipakai pada masyarakat Hindu Bali Desa Rama Agung Bengkulu Utara. Nah, Desa Rama Agung ya. Nah, Desa Rama Agung ini adalah salah satu desa yang banyak masyarakatnya menganut umat Hindu Bali. Jadi Mbak Bukan datang Mbak datang langsung ke ke sana. sana. Iya, Mbak datang langsung ke sana. Pertama itu ya kita melakukan survei Ya, dengan teman-teman ya. Kita kenalan dulu dengan Kades lah. Pertama kali minta izin sama Kades. kalau mau Ya. penelitian. Di sini saya mau penelitian gitu kan. Penelitian apa deh tentang obat lagi tentang tumbuhan ada yang dipakai masyarakat Hindu di sini, Pak. Oh, boleh boleh bagus. Nah, mereka yang senangnya Mbak itu waktu Mbak bilang gitu mereka itu senang bahwa ada mahasiswa UNIP dan juga nggak agama Hindu yang ingin meneliti tumbuhan mereka gitu loh. Apa yang mereka Iya, pakai. Mereka senang. Kamu kok bisa, kok kepikiran sih iya, untuk meneliti kami apa yang terlinjur gitu kan. Kayaknya kayak Mbak penasaran aja loh gitu kan. Kan orang-orang Hindu kan banyak yang guna-gunakan tumbuhan kan. iya, Nah, pasti semua sobat Abaka pasti tahu orang Hindu itu ada banyak perayaan juga dan juga pastinya iya betul. menggunakan tumbuhan. Nah, Mbak itu penasaran.
apa sih tumbuh-tumbuhan yang dipakai, karena ya cuma Mbak tahu cuma Kamboja, Mm-mm. Kamboja merah, Kamboja kuning, rupanya ada tumbuh-tumbuhan yang lain banyak gitu. Nah, di situlah Mbak belajar. Nah, Mbak, kan itu orang di sana aja tuh kayak heran kan, Mbak, kok kamu bisa kepikiran untuk meneliti tumbuhan kami. Nah, itu Mbak sendiri tuh gimana sih akhirnya bisa eh ngambil judul kayak nulis judul. Kok Mbak kepikirannya ke sana kayak gitu. Nah, gitu Mbak. Kok bisa menentukan Pertama, judul, akhirnya bisa menentukan judul. pertama tadi kan kayak karena dibuka ya, waktu kita belajar etno tadi Mm-mm. terbuka lah wawasan Mbak untuk bahwa etno itu bukan mempelajari tentang tumbuhan, ya bahwa juga etnobotani itu juga mempelajari tentang interaksi antara tumbuhan dan manusia. Salah satunya itu dalam penggunaan tradisi adat gitu kan. Nah, nggak tahu sih kenapa tiba-tiba terceletuk dalam pikiran Mbak itu Hindu Bali langsung gitu kan. Jadi Mbak konsultasi dengan dosen. Mbak itu sebenarnya dari semester 5 itu udah nembak siapa nanti jadi PU Mbak. Mm-mm. Nah, ini harus dipersiapkan Sobat Tabaka. Dari semester 5 kita udah bisa nebak-nebak siapa sih yang cocok jadi PU aku gitu kan. Aduh, udah Yang semester 5, klop. udah mau semester 6 nih, belum ada nih. Nah, itu kan. Nah, udah Jangan bisa kita dicontoh ya, pikirkan. sahabat Abaka, adik-adik semua. Karena kan kalau angkatan yang lain-lain itu kan mereka kan dibagi gitu kan. Ya, Si A pemilihannya ke sini, si B pemilihannya ke sini. Kalau dari angkatan 21 itu kita itu bisa milih sendiri peminatannya sekaligus dosennya. Tapi dengan catatan bahwa satu dosen itu 10 orang kuotanya. Itu udah PP sama PU. tahun Nah, ini di botani dibagi, Mbak, bagi rata. iya, Mm-mm. bagi rata kan. Karena Enggak kan dosennya jelas. juga udah bertambah. Ada Mm-mm. Pak apa? Pak Evan, Pak Epan, Bu Ani, Rafni, Bu Arin. Bu Arin, tambah dosen-dosen apa baru. Mm-mm. Dosen-dosen apa muda. Lebih enak lagi sama dosen-dosen muda, lebih klop. Mm-mm. Lebih enjoy ngobrolnya ya, Mbak, bimbingannya. Enjoy. Iya, kalau MIRP itu yang termasuk sama kita gitu. Nah, jadi waktu Mbak milih itu ya Mbak konsultasi sama ini Ibu. Saya punya judul tentang, bukan judul sih, topik. Pertama itu kita tentukan topik tentang penggunaan tumbuhan ritual adat. Oh iya ya, kata PU Mbak kan. Bentar, kita Kemarin PU Mbak konsultasi siapa, dulu Mbak? ya. Ibu Sri Oh, terbaik. udah mau pensiun dia, Mbak. Iya, itu Ibu Mbak itu. Ya. Jadi Ibu itu sama Ibu Dini adalah PP Mbak. Dua dosen itu adalah dosen yang membantu Mbak selama melakukan penelitian. Dosen yang juga mengarahkan Mbak judulnya gitu kan. Karena kan kalau judul itu kan ada kayak gimana ya, batas-batas kalimatnya gitu. Ya. 20 atau 25 kalau nggak salah Oh, hari itu kayak waktu gitu kita ya, kuliah. Mbak. Iya, Kirain Mona, misal nih kita udah kayak Mbak nih tadi kan, udah nembak dari semester 5 siapa nih mau PU-nya tuh siapa. Nah, kita datangin PU tuh udah bawa judul kayak gitu loh, Mbak. Udah bawa topik. Topik topik, sekaligus bukan sama judul, judul topik. kayak gitu. Nah, kirain Mona tuh kayak gitu. Soalnya ada beberapa tuh kayak udah menyiapkan judul. Misal dia mau ketemu PA-nya nih, Mbak. Dia mau ketemu PA-nya dengan membawa dua dua judul, mau minta saran PU, mau minta saran aku baiknya ketemu dengan dosen yang mana Bu untuk judul ini, untuk judul ini kayak gitu nah Mbak. Sedangkan Enggak ada anak judulnya, pribadi Mbak. nggak ada, belum ada. Apa Mbak? Kalau kalau Mbak pribadi Mbak langsung nembak dosen PU ku harus ibu ini gitu, nah biar lebih mudah gitu. Mbak, kalau untuk waktu PA Mbak itu cuma kayak konsultasi, ibu aku mau apa, fokus ke peminatan tumbuhan. Tapi kalau untuk konsultasi tentang penelitian Mbak itu lebih fokus ke PU sama PP, nggak fokus ke PA lagi gitu. Iya, Dan semester 5 Mbak udah iming-iming sih. udah nemu PU Mbak semester 5. Bukan nemu PU, tapi Mbak udah
Tahu udah dalam hati Mbak arahnya. udah nembak ibu ini harus jadi PU aku. Jadi semester 6 itu Mbak udah dekat-dekat dengan ibu itu udah ibu sepertinya saya minat ke Ngambil mata jatah kuliah ya, ini, Mbak, Bu. sebelum Gitulah. diambil orang. Karena kan Ya cuma sebelum 10 jadi ya orang. batasnya. Ya betul betul tuh. Apalagi kan waktu di situ Mbak magang situ. Mbak kemarin magang di mana, Mbak? Mbak magang di BP Sip 2 bulan. Jadi itu kami semester 7 kan sebenarnya udah bisa nyusun kan. Jadi kan Mbak magang, Mbak nggak nyusun. Kami fokus Oh. magang. Kami waktu magang itu kami sama sekali nggak ada nyusun proposal. Hmm. Ya cuma kalau mau ya oh inilah contohnya iya Bu. Oke katanya. Tapi ibu itu menyarankan Mbak untuk fokus magang dulu. Nanti udah tahun depan ambil bulan 1, Mbak kan magang bulan 12, bulan 11 sampai bulan 12. Iya. Nanti ambil bulan 1, kamu fokus ke proposal. Udah, masuk bulan 1 Mbak fokus ke proposal langsung. Dibantu ibu itu. Puji Tuhannya ibu istri itu yang terbaik, terbaik ibunya bantu Mbak selama Mbak penelitian gitu. Jadi kayak lebih enjoy aja gitu loh Dek kalau kita dosen itu mau bekerja sama dengan kita gitu. Nah, ya nggak Iya. apa-apa sih. Walaupun walaupun biasanya itu kalau mahasiswa nunggu dosen untuk revisian, Iya, ya biasa itu. udah Namanya di biasa itu. kuliah. Namanya di kuliah kan. Iya. Ya ibu ini juga gitu kok. Mbak juga nunggu ibu ini ya lama juga ya. Mau gimana ibu ini juga kan ngajar kan tenaga pendidik. Nggak mungkin kan ibu bilang ibu saya mau revisian tapi ibu itu masih ngajar. Kan nggak mungkin ibunya capek apalagi ibunya kan udah tua. Ya nunggu itulah lagi Iya. wajar untuk anak semester akhir nunggu. Iya. Nggak nunggu nggak afdol ya, Mbak. Nggak ada Nggak nunggu kata. nggak afdal. Iya. Betul Biasa sekali. itu sendiri nggak sendiri. It's okay. Nah juga semester akhir. Mm-mm. Nah, magang tuh Mbak, kan tadi Mbak udah tahu nih minat Mbak bakal di tumbuhan, di botani. Nah, itu magangnya tadi di mana Mbak? BPSIP, BPSIP. Balai Pertanian. Mm-mm. Nah, itu kan ada tuh kaitannya dengan tumbuhan kan Mbak, Balai Pertanian itu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya nih, kan ini lagi dan lagi aku membawa diriku di dalam wawancara ini, di dalam pembahasan ini, obrolan ini. Nah, kalau nih, Mona kan udah semester 5, udah disuruh kayak ya seharusnya udah tahu nih tujuannya tuh kemana, bakal mau kemana gitu kan, minatnya tuh kemana. Dan semester 6 tuh udah magang nggak sih Mbak? 6 ke 7, libur 6 ke 7 itu udah magang nggak sih Mbak? Dulu Mbak magang semester 7, mungkin semester anak 20, anak 22 magang waktu mereka KKN. Nah, Ya pas lah, iya. ya Kan mau enam magang. ke 7 kan Mbak? Bulan-bulan Juni, Juli. Juni, Juli. Heeh. Itu kan Mbak. Nah, kakak-kakak tingkat dua-dua itu udah bilang kayak kalian tuh carilah mau magang di mana, mau magang di mana. Nah, itu tuh gimana sih kita tuh bisa milih magang, maksudnya tuh pilihan magangnya tuh di mana aja, kayak boleh nggak kalau misalnya nih nanti eh, Mona atau kami magang di ini di apa namanya BKSDA ya kan Mbak, BKSDA kan Mbak, BKSDA. ya masih ada lah itu kaitannya terkait tumbuhan atau hewan kan, tapi nggak ada kan kaitannya dengan mikrob kan Mbak. Hmm. Nah, itu misalnya nih nanti kita magangnya tuh nggak sama dengan pemilihan kita, itu bisa nggak atau memang harus sama? Gimana ya bilangnya ya? Kalau dulu kalau orang Mbak kan memang waktu Mbak magang itu kami tuh memang udah ditentukan sama jurusan itu bahwa ya Oh, kami nggak nanti sendiri kayak anak 20 kan, anak 20, anak 22 kan mereka milih magangnya kan nyari sendiri mereka kan tempat ya, magangnya kan. nggak Kalau dibagi. kami langsung dibagi anak tumbuhan di toboponik sama di tuh BPSIP. Kalau anak hewan di sini di apa di sini di mana ya? Di BPSIP juga ada loh hewan sebenarnya.
sedikit dulu waktu Mbak itu sedikit apa yang magang, ngambil magang. Karena ada KKN ya Mbak. Karena ada KKN kan. Tapi Mbak Mbak, dua-duanya KKN iya, nah, magang iya. ya it's okay juga. Mbak juga mau KKN karena memang Mbak suka terjun lapangan. Mbak suka ketemu dengan orang-orang banyak. Ya it's okay, nggak apa-apa. Hmm, Kalau mau KKN, KKN. Kalau mau magang, magang gitu kan. iya. Tapi dulu di Mbak itu KKN harus, magang harus, Dek. Oh, dan Karena magang iya ada di ini dibagi gitu kan BPC. Mbak. Dibagi langsung. Karena kan di semester 7 nanti tuh ada kerja praktik 2 SKS. Nah, itu kan memang harus magang kalau di kami itu. Ya udah kami magang, magang 2 S walaupun magangnya itu cuma 2 SKS tapi berat. Dijalani aja. Kalau anak dua kalau anak dua ini Wah, kan mereka KKN kan, tapi nggak ada Mbak KKN anak dua-dua. iya, ada yang KKN ada enggak. Sebenarnya anak dua-dua ini KKN, tapi jurusan kita Mm-mm, menyuruh mereka ya udah langsung apa magang. magang aja. Magang itu sekaligus bisa konversi ke KKN Iya, mereka. Kan terserah itu tergantung jurusan kan. Nah, iya, beda. Tiap tahun itu deh ada perbedaan gitu loh. Kalau zaman iya Mbak, kan Mbak Mbak. harus magang, harus ada KKN. Kalau anak dua-dua harus KKN, harus magang. Anak dua tiga ini orang belum tahu Mbak. Nah Harus itu gimana makanya tuh? beda-beda tiap tahun tuh. Dan katanya kayaknya itu magang deh, tapi nggak tahu ya Mbak kalau ada perubahan lagi dari jurusan. Ya, kalau magang nggak apa-apa, enak loh. Magang itu Iya. enak walaupun capek. Magang itu Nah, kayak situasi kita kerja. takutnya tuh ini Mbak, disuruh milih sendiri kayak gitu. Nah, dan kami tuh belum tahu apa aja sih tempat-tempat magang untuk jurusan biologi tuh Mbak, gitu. Itu nah, tanyalah kating-kating yang anak dua-dua itu. Kan Yang mereka baru udah memang selesai rata-rata magang. semua magang. Yang baru selesai magang kan. Iya, Nah, intinya Mona itu menentukan di mana pilihan Mona, di mana peminatan Mona. Misalnya kalau Mona minatnya di microbe, ya biasanya diarahkan ke Bepom kalau nggak salah itu. iya di Bepom. Dekat rumah lagi Bepom. Di BPSI pun bisa. Mbak waktu magang, Mbak di BPSI, Mbak isolasi jamur kok. BPSIP itu di mana Mbak? Di Jalan Irian. Hmm, Di situ. BPSI itu kayak mana ya? Mbak waktu di magang itu Mbak kayak kerjanya Mbak itu apa sih? Nyiram-nyiram tanaman menggunakan jamur trichoderma. Masuk itu mikrob ya sekaligus bisa tumbuhan. masuk mikrob Ya tumbuhan. kan, Mbak? Ya, Mbak juga kerja di lab, Mbak juga kerja di lapangan. Nah itu enaknya loh kalau magang ini. Kita ada juga pembimbing. iya Pembimbingnya itu bimbing lebih magang. lebih lebih enak lagi pembimbing magang. Karena apa? Mereka lebih kayak udah ahli dalam bidang tersebut gitulah. Iya, Lebih banyak ilmunya. Jadi ya kita tanya-tanya aja banyak pembimbingnya itu. Kita pengetahuan yang Mbak kalau magang tuh ketimbang iya KKN. banyak yang nggak tahu jadi tahu. Kalau Mbak sendiri kan Mbak kan dua-duanya tuh KKN iya, magang iya. Mbak lebih prepare menyarankan yang mana untuk sobat-sobat Oh, semuanya? berat sih ya kalau KKN iya, magang iya. Gimana ya? Kalau Mbak sih, kalau untuk sobat-sobat apakah angkatan bawah itu Mbak lebih menyarankan prepare-nya ke magang. Karena apa? Magang itu kayak kita simulasi kerja gitu. Nah, jadi kita tahu nanti gimana sih Dunia kerja ya Mbak. dunia kerja sebenarnya di situ. Di magang itu Mbak itu biasa bangun pagi. Jadi yang biasanya Mbak bangun jam 7, jam 5 Mbak udah bangun. Mbak disiplin. Karena apa? Karena di magang itu kami ada apel deh, apel pagi. Iya, di Jadi jam mana-mana 8, kalau kantor tuh walaupun kantornya kecil atau gimana di daerah mana gitu pasti ada apel. ada apel pagi kita. Nah, dan juga waktu nanti kan kita kan tamat kan kerja kan. Nah, untuk ngisi CV kita kan itu ditanya apa pengalaman kerja kamu. Mm-mm. Bisa kita buat magang. Saya pernah magang Pak di sini gitu. Nah, jadi Mbak menyarankan sobat-sobat tabaka yang lain itu magang gitu. Nah, tapi kalau mau KKN juga boleh.
is okay, mana yang sukanya aja gitu. Nah, Mbak suka KKN, suka juga magang. Semua Mbak Kemarin suka. Mbak KKN-nya di mana Mbak? Mbak itu KKN di Dengar-dengar Mbak KKN Inter nih, sobat-sobat Mbak ini KKN Inter loh. Keren kan? Iya Mbak, KKN ini hari itu di Danau Toba, Wih, di Toba Samosir. Mbak delegasi dari apa? Dari Unip. berapa 5 orang orang Mbak? kami. Kami itu dulu, kami dek hari itu 8. 8. Karena apa? Biasanya itu kan tiap tahun itu cuma ada KKN kebangsaan sama KKN kolaborasi. Iya, Enggano yang ke Enggano itu iya, UGM biasanya kan UGM Unip sama iya. kebangsaan. Nah, di tahun Mbak ini buka KKN internasional. Nah, karena Mbak gimana ya? Bahasa Inggris Mbak itu bisa dibilang nggak bagus sih. Nggak Iya, bagus kan. Tapi Mbak paham kok. Tapi iya, ya kurang bagus juga kalau ngomongnya kan. Tahu iya, diri lah Mbak dengan keadaan Mbak kan. Mbak itu iya, cuma coba KKN kebangsaan. Karena apa? KKN internasional itu cobanya syaratnya itu harus bisa berbahasa Inggris. Sedangkan Mbak ini hanya sebutiran debu gitu kan. Nah, ini jadi Mbak merendah dia ini. ngambilnya KKN KKN kebangsaan. Nah, Apa waktu bedanya wawancara Mbak KKN kebangsaan dan kalau ya KKN kebangsaan tuh gimana? KKN kebangsaan itu gimana ya? Sama aja sih semua sebenarnya KKN Dek. Tapi kalau KKN kebangsaan itu biasanya gimana ya Mbak bilang ya? Mbak juga nggak KKN kebangsaan. Waktu kita dilatih itu sebelum terjun dengan masyarakat itu Hmm? yang arti itu bukan dosen deh, tapi ya tentara. Oh, Kita itu dijemput pakai mobil-mobil Brimob gitu nah. Itulah orang-orang kebangsaan. KKN kebangsaan tuh di sini atau di luar juga Mbak? Di luar, KKN kebangsaan itu biasanya tergantung universitasnya. Kalau di zaman Mbak itu di mana? Ambon kalau nggak salah. Oh itu Maluku, Ambon Maluku nggak tahu lah Mbak lupa. Antara berarti situ lah itu itu. tuh dari universitasnya Mbak yang menentukan. Mahasiswa Ya, UNIP tuh mahasiswa KKN UNIP yang ikut KKN kebangsaan itu bakal di mana kayak gitu. Dan tiap tahunnya tuh nggak selalu ada KKN kebangsaan. kalau kalau tiap tahunnya, nah ini Mbak berceritakan. Kalau Iya, tiap tahun itu KKN kebangsaan itu selalu ada. iya Mbak. Nah, dan tahun Mbak itu bukalah KKN internasional. Nah, kalau mau ikut KKN sama KKN kebangsaan atau internasional itu syaratnya itu mendaftar. Iya betul. Siapa aja KKN mau mendaftar kolaborasi juga boleh. mendaftar Mbak. Mendaftar juga. Semua kalau KKN-KKN itu mendaftar. Iya Yang betul. intinya mau keluar itu mendaftar kan. Mm-mm. Nah, nanti itu ada seleksinya. Biasanya kalau KKN kebangsaan itu fisiknya itu harus kuat. Karena kan nanti akan dibantai dengan tentara itu kan. Iya. Kalau KKN internasional itu salah satunya itu ya harus bisa lah berbahasa Inggris karena kan nanti akan satu rumah dengan apa negara lainnya kan teman-teman dari negara lain. Kalau KKN kolaborasi Enggano itu syaratnya itu harus bisa berenang. Kalau dulu Mbak ya. Makanya Mbak pilih KKN kebangsaan. Gitu namun. Dan juga waktu itu Mbak juga takut nggak keterima karena katanya biasanya orang-orang yang keterima KKN-KKN kayak gini itu orang-orang pintar, orang-orang yang gimana ya, duta-duta Bagus. kampus, Iya, putra-putri kampus. Iya kan, pernah dengar kan? iya pernah Mbak. Hmm. Orang-orang apa? Soalnya kan Kan nggak tahu angkatan kita ya nasib, rezeki kan. rezeki. Jadi hari itu Mbak nyoba itu sama Mbak Tiwi. Mbak Tiwi Mbak Tiwi kolaborasi ya Mbak. Tapi Mbak sama Mbak Tiwi itu nyobanya yang kebangsaan dulu Mbak sama Mbak Tiwi itu. Oh, Mendaftarlah kami dua itu. Iya, berarti bersaing sebenarnya kan? berarti dia tuh kayak gini ya Mbak. Kan itu kan ada tiga kan Mbak. KKN kolaborasi, inter sama kebangsaan. Tapi Mbak dengan Mbak Tiwi ini daftarnya yang kebangsaan. Tapi malah keterimanya di inter kayak gitu Mbak. Atau gimana? Itu nanti waktu diseleksi kan ada namanya seleksi wawancara kan. Waktu Iya. diwawancara ditanya, kamu
Nanti waktu pengumuman mau nggak dilempar ke inter aja, jangan ke kebangsaan gitu. Nah Mm-mm. itu ya tergantung kita. Ya saya mau Pak gitu kan. Ya kalau mau ya nggak apa-apa. Ya sampai kalau mau bisa dilempar ya nggak apa-apa Pak gitu waktu Mbak gitu kan. Nah tapi tetap walaupun dilempar tetap ada seleksinya lah. Mbak juga tetap seleksi di internasional. Ada itu yang wawancara Mbak Bu Julia. Bu Jul Nyangka dari nggak Mbak keterima di Inter? nggak nyangka sih itulah. Mbak juga nggak tahu sebenarnya Mbak itu bingung mau ngambil atau enggak karena kan Mbak nggak bisa bahasa Inggris. Tapi waktu wawancara kayak mana ya? Wawancara Mbak Pakai pernah bahasa pakai Inggris, bahasa Mbak? Inggris. Iyalah, kan sebab perkenalan. Ya orang pun tahu lah perkenalan dalam bahasa Inggris. Masa nggak tahu? Iya, basic lah itu, Mbak. Basic lah itu. Iya. Ya, Mbak nanya di Inter. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil aja. Kita coba-coba yang perlu dicoba. Jadi akhirnya pergi nih ke Samosir, Mbak. Gimana apa sih namanya kesan pesan Mbak ke Samosir gitu kan? Kan tadi Mbak udah bilang nih kalau Mbak pertama kali merantau ke Bengkulu. Terus berarti Samosir kan cukup jauh ya, Mbak. Di mana tadi? Iya, Samosir. Di Medan juga itu kok, Sumatera Utara. Iya, cukup jauh tuh kan, Mbak. Nah, gimana perasaan Mbak eh bisa dapat KKN Inta? Terus di mana gimana sih di sana tuh enak nggak orang-orangnya, budayanya, lingkungan sekitarnya kayak gitu. Nah, itu kan pasti dari negara lain kan, Mbak. Dari Bengkulu tadi 5 orang ya. Iya, dari Bengkulu 5 orang kami. Itu dari itu Mbak masih ingat nggak siapa teman Mbak 5 orang itu dari fakultas apa? Masih, kalau dulu kami tuh Ada cowoknya nggak? Atau cewek? ada satu. Ada satu. Jasmine dari Fakultas Keguruan, Mbak dari Fakultas MIPA, Ija dari Fakultas Pertanian, Rizky dari Fakultas Hukum, satu lagi siapa? Udah 4 atau 5. Hmm, nah, itu bolehlah Mbak sedikit ceritakan kayak gimana sih itu di sana lingkungannya tadi kata Mona, terus tuh orang-orangnya, budayanya. Kalau kalau waktu Mbak pertama kali itu, waktu dari diumumkan itu langsung kami tuh langsung dibuatkan grup deh sama pihak LPPM tuh karena kan Ya. kami delegasi kan Hmm. biar lebih kan Mbak nggak tahu siapa mereka kan mereka fakultas lain kami Heeh. dibuatkan grup. Dimasukin Nah, ya Mbak? dimasukin grup kan. Jadi kami tuh disuruh kayak ketemu gitu, kayak pendekatan diri karena apa? Karena kan kami yang akan pergi gitu kan, yang mewakili univ keluar kayak gitu Ya. kan. Jadi kami mengompakkan diri gitu. Tiba-tiba ya nyambung aja. Teman-teman yang fakultas lain itu juga asik gitu kan. Kami berangkat sama gitu. Tapi waktu kami KKN-nya, kami itu beda kelompok. Mbak itu kelompok 1, kawan-kawan Mbak yang lain itu kelompok berapa? 9 atau 10 kalau nggak salah. Beda juga tempatnya. Kalau Mbak di Desa Sitamiang namanya. Kalau yang lain teman Mbak itu di Tongging. Dipisah lagi kok. Dipecah lagi berarti ya Mbak? Dipecah lagi ya, Ya dipecah lagi. ampun. Walaupun kami sama-sama di sini, kami tetap dipecah. Karena apa? Kami disuruh juga mengenal orang baru dari Iya. fakultas, dari universitas lain. Dulu Mbak dari UIN Padang Sidempuan, dari IPB Bogor, si apa WSK Siakuala Aceh, baru Unsika Karawang, baru ada itu 3 orang dari Tajikistan, Filipina, satu lagi lupa Mbak kalau nggak salah entah dari mana. 3 orang itu kalau nggak salah. Enak nggak sih Mbak? Apa sih namanya KKN Inter itu? Enggak, kadang enggak, Tugas kadang KKN enggak. Inter. Kadang enggak, kadang enak. Karena mereka itu kan yang anak luar itu kan memang pure mereka kan nggak ngerti bahasa Indonesia kan. Jadi ya Mbak harus berbahasa Inggris sama mereka. Kadang Mbak itu menghindar juga karena takut tanya-tanya, takutnya Mbak nggak bisa jawab. Tapi kalau Iya, menghindar terus kan nggak enak kan jatuhnya. Kayak Mbak iya. itu nampak nampak kayak nggak mau berteman dengan mereka. Padahal Mbak juga pengen berteman. Ya udah Mbak Tapi kompakkan takut diri nggak aja. ngerti jawab. Tapi aku nggak ngerti jawab kok. Tapi lama kelamaan Translate memang aja Mbak.
Mereka ngerti kok. Slow-slow katanya. Pelan-pelan aja jawabnya, jangan lama-lama gitu. Jangan langsung cepat-cepat. Kita belajar sama kok. Aku juga pengen belajar bahasa Indonesia dengan kamu. Kamu juga bisa belajar bahasa Inggris dengan aku gitu kan. Seru ya, Mereka Mbak. seru. Berapa lama kemarin, Mbak? Cuma 1 bulan sih itulah nanggung menurut Mbak. Iya kan, Mbak. Padahal Karena itu enak tuh. Banyak kan pengalaman yang didapat di sana, Mbak. betul. Banyak pengalamannya teman-teman Mbak juga baik semua. Kapan lagi Mbak sore-sore mandi Danau Toba kan? Iya, Danau Toba, ya ampun. Pagi-pagi pemandangannya Danau Toba. Kalau orang kan pagi-pagi pemandangannya depan rumah. Kalau Mbak Danau Toba, kapan Iya, lagi? aduh, enak banget ya, Sobat. Nah, contohlah Mbak Maria ini, Sobat. Udah ada tuh apa sih namanya tadi tips sedikit tips ya Mbak. Kalau ada KKN itu daftar aja yang mana aja ya kan Mbak. Mau yang inter, yang kolaborasi. Kalau mau deket ya yang kolaborasi ya Mbak. Itu pasti Enggano. kalian bisa ini apa sih namanya dengan anak UGM. Kalau mau lebih banyak lagi ya yang inter kayak Mbak Maria ini. Sama anak kebangsaan juga bisa, anak kebangsaan. Hmm. Tapi kayaknya semoga aja lah Mbak tahun ini nggak KKN di Bengkulu Raya ini. Takut banget kalau misalnya KKN-nya masih kayak tahun ini kan. KKN-nya di sini, di kota. Iya sih, itulah Mbak saya menyayangkan KKN di kota apa yang mau dibangun. Iya, sampah loh Mbak. Kayak Nah, tapi tak sampainya gitu kok. iya, masih enakan Iya. kayak ke ini ke kabupaten-kabupaten kayak ke Kepahyang mungkin masih enakan ya Mbak ke Enggano ke walaupun tapi sama aja sih kalau di sana juga tetap mengenai sampah daur ulang sampah. Kalau Mbak dulu program Mbak, kami tuh lebih diarahkan ke sustainable tourism. Aduh bahasa Inggris nggak ngerti apa. Apa? Para wisata berkelanjutan. Karena juga di Danau Toba ya Mbak. Iya, ada banyak wisatanya kan. Kami tuh membangun wisatanya itu kan wisata situ kan belum banyak dikenal kan sama banyak orang kan. Kami buat kayak Iya profil yang video dikenal cuma dari desa Danau itu. Toba aja. Heeh, di YouTube itu banyak Ah, juga kayak tempat-tempat lain ada Bukit Sibea-bea. Kalau di tempat berarti Mbak Mbak selama di sana kemana-mana ya Mbak jalan-jalan healing. nggak bisa kami healing jauh kali kami dek. Kami tuh di ujung Pulau Samosir itulah kami. Oh, Nggak tapi bisa kami tetap healing. terus proker-prokernya itu kan mengenai wisata, berarti nggak langsung ke tempatnya gitu, Mbak. Langsung, karena memang di tempat Mbak itu memang desa wisata. Kami membangun wisata yang ada di desa kami gitu loh. Oh, Fokus ke kirain desa di kami. wisata-wisata yang lainnya. Enggak. Karena kan wisata yang lain itu kan ada teman-teman yang lain, ada kelompok-kelompok lain. Oh, begitu. Nah, Mona mau tanya nih, Mbak. Kan Mbak di tumbuhan. Nah, Mona mau tanya kesulitan Mbak di tumbuhan tuh apa? Pastinya kan setiap setiap bidang maupun mikrob atau hewan itu kan pasti ada kan Mbak kesulitannya. Nah, itu tuh apa menurut Mbak kesulitannya? Dulu Cara waktu Mbak terus itu cara Mbak menghadapi kesulitan mengatasinya. tersebut, ngatasinya atau Mbak? Dulu, dulu Mbak itu nggak punya motor. Jadi itu Mbak sulit ngumpulkan data. Mbak itu sulit jalan ke apa, ada kendaraan Mbak untuk jalan ke desanya gitu kan. Nah, cara menghadapinya Mbak itu mengajak kawan. Itu Iya, sih. minta Karena kan tolong kita bantuan dengan nggak teman. tolong kawan. Ya, Itu bagi teman-teman yang lain kalau ingin penelitian, nggak apa-apa ngajak kawan. Jangan takut kita ngajak kawan. Mbak buktinya kok. Pertama kali overthinking, nggak ada kawan takut. Jauh itu Bengkulu Utara. nah, sobat-sobat itu adalah tips tuh sobat-sobat untuk di kemudian hari adik-adik semester bawah. Nah, Mbak selama fase
penelitian tuh lama nggak waktunya? Maksudnya tuh selama fase skripsian tuh Mbak membutuhkan waktu berapa lama sih sampai akhirnya Mbak bisa benar-benar sidang kayak gitu? Kalau waktu pas penelitian ya, penelitian atau membuat skripsi? Ya, skripsi sambari penelitian itu kurang lebih waktunya berapa lama, kayak misal skripsian tuh eh, berapa ya, 1 tahun misal, atau dari semester Kalau lalu Mbak kayak gitu dulu kan, Mbak? nggak sampai kok. Kalau Mbak dulu apa skripsian Enam itu bulan. Mbak 6 bulan 11 hari. Itu udah berarti itu Hmm. udah sama penelitian ya, Mbak? Iya, Mbak karena yang kan ke apa? Bengkulu Utara kalau nggak salah ya kan, Mbak, yang tadi? Heeh. Nah, Iya, karena kan Mbak kan waktu penelitian kan pas di Bengkulu Utara itu kan ada hari raya Nyepi. Ya, jadi jatuhnya tanggalnya Mbak itu kerja ngambil data ya udah ada. Ya nggak, jadi tinggal hmm, ambil. Mbak Itu Mbak penelitian ambilnya itu hari itu. berapa lama di Bengkulu Utara itu? Mbak penelitiannya hari itu 2 bulan. Hmm, Nyepi, Nyepi, Galungan, Kuningan, apa lagi ya? Satu lagi Mbak ada Ngaben. oh ya. Mbak ikuti apa orang Hindu itulah, karena kan mereka memang udah terjadwal apanya kan Berarti adatnya. Jadi Mbak ya hadir pada saat perayaan tersebut. hadir dong, pakai baju Hmm, adat mereka juga. Itulah enaknya etnobotani. seperti itu. Cepet ya, Mbak. Apa sih namanya? Kurang lebih cepet lah itu kalau bisa dibilang cepat penelitian. Iya, tapi tergantung orangnya juga. Ya, betul. Tapi kalau Tapi karena Mbak memang jadwal Mbak memang udah terjadwal, memang tanggal segini memang orang itu ritual adat, ya Mbak memang harus datang. Disitulah momen Mbak ngambil data sekaligus ya ngikut aja, ngikut mereka ritual gitu. Nah, dapat makanan juga. Nah, sesajen itu bisa dimakan. Iya, Kalau ada kan ada juga etnobotani tumbuhan obat kan. Nah, mereka kan bisa ngambilnya secara opsional gitu kan. Kapan aja mau ngambil boleh. Tapi kan kadang ada namanya skripsian ya, pasti ada rasa malas. iya, Iya kan? Ada yang malas ngambil data. Tapi yang waktu Mbak momen Mbak itu enggak. Mau malas pun Mbak nggak bisa. Memang harus push terus karena ya momen adat itulah momen Mbak ngambil data. karena nggak ada momen-momen lainnya. Lainnya, nggak ada momen lainnya. Ya, kalau kata orang tuh kan, Mbak, mikrob tuh susah lah. Nanti banyak baca jurnal ini itu, orang-orang di mikrob itu lama lah lulusnya. Atau enakan ini anak-anak hewan kemarin cepet-cepet lulusnya, anak tumbuhan juga. Ini dua-dua anak tumbuhan semua udah sempro, Mbak. Maksudnya udah banyak dari minggu-minggu lalu anak tumbuhan tuh udah sempro kan, Mbak. Nah, ada juga yang Hmm. bilang tumbuhan tuh susah. Tapi balik lagi kan sebenarnya kan, Mbak, tergantung dari kitanya. Mau Iya, ada nggak kemampuan untuk menyelesaikan skripsi itu? Ada nggak kemampuan untuk memulai buat skripsi, buat pendahuluan, mau sempro kayak gitu kan, Mbak? Mau iya penelitian. betul. Tadi kan udah dibahas terkait berapa lama tuh Mbak mengerjakan skripsi penelitian. Terus juga pastinya di sela-sela itu, di sela-sela semester itu semester 7 ya, Mbak? Iya betul loh. 7 kan, 7 8. Sampai semester 8 kan, Mbak? Hmm. Nah, itu pasti ada dong Semester 8. kesibukan lain. Nah, di situ juga Mbak masih ngasdos enggak, Mbak, kemarin? Mas Dos, Mbak Iya, Mas Dos. Mbak. Nah, guys, sobat-sobat, Mbak ini juga ngasdos loh. Mbak ini asisten dosen, pernah menjadi asisten dosen apa aja, Mbak? Soalnya Mona belum pernah diasis sama Mbak, karena Mona cuti. Mbak itu dulu asisten dosen mata kuliah fitokimia, Hmm. anatomi tumbuhan di biologi, bahasa Inggris di D3 Lab Science sama embriologi tumbuhan di UT. Hmm. Di UT juga guys tuh. Nah itu Mbak gimana Mbak? Kan ada
ngasdos, terus ada penelitian nih buat skripsi juga. Pastinya ada rasa malas kan, kayak ya nggak mungkin manusia nggak ada rasa malas kan Mbak, kayak gitu. Nah itu gimana sih cara Mbak mengatasi atau membagi waktu kayak gitu? Nah di antara ngasdos, periksa laporan, praktikan, terus menyisihkan waktu untuk Mbak buat mulai buat skripsi, buat penelitian kayak gitu. Boleh tuh Mbak kasih tips and Dulu trick untuk waktu Mbak, sobat-sobat ya. dulu waktu itu penelitian itu kan memang udah terjadwal nih kan, bulan 2 bulan 3 Ya. apanya penelitiannya Kak. Cara Mbak membagi waktunya itu gimana ya Mbak bilang ya? Ya kalau Mbak lihat dulu, misalnya hari hari ini Mbak ada jadwal penelitian, Mbak tengok ada nggak asisten dosen yang ada nggak waktu Mbak praktikum ngajar. Mbak tengok dulu jadwal kosong Mbak gitu. Nah, jangan sampai Mbak asisten juga ini membebani Mbak juga dalam penelitian. Mbak lihat jadwal kosong dulu deh, enggak main ambil-ambil enggak. Karena apa ya? Karena jujur Li, sebenarnya amatlah sulit. Karena juga Mm-mm. hadapi banyak mama-mama di Hindu Bali itu. Mama-mamanya, aduh, ada yang nggak mood lah, ada yang kayak gini kah. Ya itulah yang Mbak hadapi, salah satu kendala Mbak menghadapi ibu-ibu mood, Stres ada nggak ibu-ibu sih yang Mbak mood. selama Nah, itulah yang masa Mbak hadapi kan. stres nggak selama masa penelitian? Kalau capek pasti ada. Nak juga jauh kan Mbak? Capek pasti, pasti. Stres Ya. juga pasti. Mbak itu bolak-balik sakit loh. Sampai Mbak menderita darah tinggi Mbak karena Ya penelitian ini. ampun, Karena sampai Mas gimana RS ya? nggak Mbak? Iya. Enggak sampai ke RS, tapi sakit gitu kan, sampai sakit juga. Karena kan waktu Mbak pergi ke Bengkulu Utara itu terus hujan, Hmm, cuaca terus kurang Mbak pergi. mendukung. Jadi ya, enggak ada waktu. Tapi waktu galungan, puji Tuhannya mendukung dong Mbak pergi. Pas galungan baru Mbak pergi. Hari sebelumnya lah. Nah jauh-jauh hari sebelumnya itu terus. Hai, itulah salah satu kendala Mbak. Hmm, Tapi ya gimana ya? Kadang kan tahu penelitianku cuma 2 bulan kok, ya udahlah aku sekalian lah ngajar ngisi-ngisi tapi tengok jadwal kosong lagi gitu kan. Nah Mbak udah lihat, oh ini kosong, ya udah aku ngambil mata kuliah ini. Nah hari itu juga Mbak ditawari itu untuk asisten D3 Lepsa bahasa Inggris tuh. Nah Mbak lihat lagi jadwalnya, itu malah jadwalnya bertabrakan. tapi bisa Mbak menghandle-nya. Kalau menghandalnya dulu Mbak itu kan ada asisten yang lainnya. Nah, tapi kita asisten dosen itu bisa nggak ikut ke apa Keren. nggak ikut kita praktikum is okay. Tapi kan jangan sekeseringan gitu loh. Mbak Iya. izin aja. Bang, aku ada jadwal apa ngambil data ini izin apa Bu tidak ikut minggu ini ya is okay gitu. Nah menyelingi aja gitu deh sebenarnya. Iya. Kalau semester 78 itu udah kosong waktu Iya. kau itu diri kita itu bakal bingung siapa ini mau ngapa yang biasanya kita dipus dengan laporan dipus Iya. dengan iya kan. Nah semester Gabut. 78 pasti orang ayam ayam apa ayam bodoh ngapain siapa ini woy? Nah, Karena ya, nah kan Mbak, pastinya kan ada tuh laporan praktikan kalau jadi asisten. Nah, itu laporan praktikannya tuh sering numpuk nggak di Mbak? Kan misalnya nih Mbak ada ngasdos di eh, biologi kan, maksudnya di jurusan biologi, terus di di jurusan lain kayak gitu kan. Nah, di UT. Nah, itu laporannya tuh numpuk nggak? Dan Mbak keteteran nggak sih semasa Mbak menjadi asdos untuk meriksa laporan praktikan tuh? kalau Mbak sih kalau periksa laporan nggak keteteran sih Mbak karena waktu UT kami yang meriksa laporan anak-anak UT itu langsung dosen kan. Waktu apa misalnya kayak antum fitur itu Mbak bawa itu laporan adik-adik itu ke apa ke utara di situ Mbak periksa karena itu udah tanggung jawab Mbak gitulah Iya, apa yang kemana pergi buat Mbak laporan? apa yang
apa yang Mbak mulai itu harus Mbak tanggung jawabi gitu nah. Iya. Yang Mbak bawa sama Mbak Eja itu nah, kami bawa itu laporan ke apa ke utara. Selagi kami udah siap penelitian kan itu malam ngosong kan. Ya udah kami periksa laporan-laporan adik-adik nanti pulang kasih. Udah. Jangan ditumpuk gitu nah. Kalau ditumpuk Iya. kan nanti pusing sendiri. Jadi Mbak Iya. bawa aja. It's okay. Kenapa? Juga Orang jadinya ngosong. mager nggak sih Mbak kalau misalnya kita tuh, ay kayaknya nanti aja lah periksanya kayak gitu. Nah, sibuk, belum ada waktu. Bukan belum ada waktu, disempet-sempetin nggak sih Mbak? Karena itu udah tanggung jawab juga. Iya, itulah kita ini sebagai manusia itu harus belajar untuk bertanggung jawab. Apa yang kita mulai itu harus kita tanggung jawabi, jangan dilepas. Kan misalnya Mona udah memulai untuk mengambil peminatan si ini, itu harus Mona tanggung jawab ke diri Mona. Aku itu harus bisa untuk mengerjakan ini karena udah aku yang mulai, aku yang minat. Masa aku yang nggak tanggung jawab dengan diriku? Bagaimana nanti aku akan bertanggung jawab dengan orang lain gitu nah. Dan jangan takut mencoba. Coba aja dulu, pasti ada jalan. Kalau menurut Mbak sih. Iya betul loh, Dek, betul. Ini dan Mbak rasakan waktu Mbak penelitian. Mbak itu juga penelitian itu Mbak itu bingung mau di mana Mbak tinggal di Ramagung. Soalnya kos-kosan di situ nggak ada yang menerima 1 bulan gitu kan. Per bulan gitu maunya per hari karena kan Mbak nggak mungkin kan langsung sebulan di situ nginap kan. Iya, Jadi per betul. bulannya Mbak itu mengambil data kayak Galungan seminggu Mbak di Ramagung seminggu ngambil kosan seminggu gitu kan. Nggak Iya. ada yang nerima Mbak. Nah, tapi ada orang baik, orang Cina loh, Cina asli. Mm-mm. Itu Ini yang menawarkan, Mbak, menawarkan. kalau kamu mau penelitian, kamu nginap di tempat saya katanya. Orang Cina loh, Enak Cina kan, banget. pelit-pelit katanya kan. Mbak dipermudah banget Iya, ya dari cerita-cerita Mbak, Mbak KKN Inter, Mbak magang, Mbak penelitian, dari cerita-cerita Mbak Maria ini sangat dipermudah dengan Tuhan ya jalannya. Tuh contoh iya, guys. karena apa ya, pertama itu kita itu harus yakin gitu kan. Jangan takut mencoba. Ya overthinking is okay, tapi ingat ada itu jalan keluar. Pasti ada, betul ada. Ya, Mbak juga waktu kakak internasional Mbak overthinking kok. Aduh, kawan kiri nanti kayak mana lah. Karena kan nanti KKN itu kan bukan bukan 1 2 orang kami, 12 orang, 14 orang kami di satu sekre itu. Puji Tuhannya ya. Ya memang ada juga sih siapa sih namanya juga satu rumah 14 kepala itu pasti ada beda-beda iya sifatnya. beda-beda. Oh, gimana? Hadapi aja. Mm-mm. Semua Lagi akan kita berlalu ya Mbak. semua akan berlalu gitu. Buktinya udah mau wisuda. Hmm, percayalah Tuhan Gak itu keras. pasti akan mempermudah hambanya, tapi ya itu harus bertanggung jawab. Intinya, kalau udah memulai jangan lupa untuk bertanggung jawab. Itu kalau saran dari Mbak. Jangan takut untuk memulai. Tuh, sobat-sobat Abaka, bagi yang mendengarkan ini dicatat apa aja pesan-pesan dari ini pembahasan pada kali ini. Satu lagi nih Mbak, les terakhir. Last, Boleh, next. ya, last. Timke Astagfirullah. asal Maaf saya. ya, kelas Mbak. Aduh, nanti didengar kok bisa pula ada ini. Kita belajar bahasa Inggris. Terakhir Mbak, boleh nggak Mbak kasih tips and tricks untuk sobat-sobat Abaka yang bakalan bingung mau arahnya tuh kemana? Apa duluan nih yang mau dimulai untuk bisa menentukan pilihan mau di bidang mana? Itu menurut pandangan Mbak. Kalau ya yang tadi ya untuk mengapai apa yang udah kita bahas selanjutnya sebenarnya udah kita singgung tadi. Intinya itu Ya, pertama itu lihat mata kuliah yang kamu pahami. Ya kan yang tadi Mbak bilang kan. Mbak ya kan dari betul. melihat mata kuliah. Kedua, melakukan pendekatan dengan dosen. Langsung tembak itu dosennya, aku mau ibu ini. Lakukanlah pendekatan dengan dosen. Dari semester 5 Nah, ya. dan yang kelima. Boleh Nah, dari yang semester ketiga itu. 3 juga. Nah, betul, boleh. Lebih Baru yang baik ketiga nah. itu, sebenarnya ini udah Mbak catat sih. Yang ketiga itu
kita bisa juga ikut kegiatan kayak riset-riset kecil gitu. Nah, kadang kan dosen ada yang ngajak, ibu buka penelitian tentang ini, ibu mencari 4 orang mahasiswa. Oke, ikuti aja. Siapa tahu itu kamu minat di bidang tersebut gitu. Nah, itu bisa membuka peluang kamu untuk peminatan kamu ke depannya gitu. Nah, ikut riset-riset kecil, penelitian-penelitian kecil, proyek-proyek dosen itu bisa kita ikuti. Nah, dan ketiga itu jangan ikut teman. Teman. Kalau Mbak bilang, jangan FOMO. Catat baik-baik, jangan ikut teman. Nggak apa-apa, nggak ada teman. Contohnya Mbak Maria ini nggak ada teman loh, sobat-sobat. Tapi bisa menyelesaikannya kan, Mbak Mbak? gak ada teman, Mbak. Tapi Mbak dikasih teman sama. Mm-mm. Di Etno sendirian. Sendirian, Mbak. Tapi puji Tuhannya anak dua-dua tahun ini banyak di Etno. Mbak senang Nah, lihatnya. banyak Mbak di Etno. Siapa tahu nanti yang yang lainnya mau di Etno, Mbak dukung. 23. Itu sudah Etno, dari- Etno 23. itu Belum sih. tahu Mbak 23 mau kemana nih Mbak. Masih nanti terbuka kok itu. Iya. Nanti juga jurusan pasti akan mengarahkan kalian kok juga. Jurusan itu nggak bakal lepas tangan. Mm-mm. Cukup, udah lama juga kita ngobrol-ngobrol nih Mbak. Nggak semua pertanyaan tadi itu, tapi udah merangkup lah. Betul. Bisa itu untuk didengarkan ke sobat-sobat Abaka yang lainnya. Siapa tahu kan anak semester 3, anak semester 5 seperti aku, bingung mau ngambil apa atau ada minat tumbuhan, bisa mendengarkan ini podcast ini, mikroba ini. Bentar Mbak, aku mau closingan sedikit. Closing lah. Oke, sebentar Mbak. Nah, Sobat Abaka, mungkin itu saja obrolan kita mengenai botani dengan Mbak Maria. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi petunjuk untuk sobat-sobat Abaka yang lagi kebingungan mau bidang apa, dan ini versi di bidang botaninya. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Mbak Maria. Selamat wisuda. Selamat jumpa. Terima kasih Sobat Abaka.